Tetangga sebelah berulah lagi. Belum kapok juga rupanya. Media Malaysia dan para fans Harimau Malaya belakangan ini makin rajin cywar, ngeremehin progres gila-gilaan skuad Garuda di bawah asuhan John Hartman. Katanya, taktik kita biasa saja. Katanya, level mereka masih di atas Indonesia. Tapi tunggu dulu, fakta di lapangan nggak bisa bohong. Setiap kali ketemu di turnamen resmi, Malaysia ujung-ujungnya cuma bisa ngeles setelah dibantai. Kenapa mereka berani nantangin kalau sejarahnya selalu jadi bulan-bulanan Indonesia? Mari kita bongkar faktanya. Sejak kedatangan John Hartman, filosofi permainan Indonesia berubah total. Fisik baja dan disiplin tinggi jadi kunci. Ingat pertemuan terakhir? Malaysia pede banget bisa nahan gempuran kita. Tapi apa yang terjadi? Skema high pressing yang diterapkan Hartman bikin pemain Malaysia gemetar di area pertahanan sendiri. Mereka nggak dikasih napas. Hasilnya, gawang mereka jebol berkali-kali. Malaysia pulang dengan kepala tertunduk, sementara Indonesia melenggang dengan bangga. Itu baru satu bukti. Kalau urusan taktik dan mental, John Hartman sudah unggul beberapa langkah. Bicara data, biar fakta yang bicara. Dari puluhan pertemuan sepanjang sejarah, Indonesia masih mendominasi kemenangan atas Malaysia. Kita pernah bantai mereka 0-0 di SEA Games 1999 dan 5-1 di Piala AFF 2010. Bahkan dalam kondisi sepak bola kita yang katanya sedang transisi, Malaysia tetap kesulitan menang lawan timnas senior kita. Lucunya, media mereka seringkali menghibur diri dengan membandingkan peringkat FIFA. Padahal kualitas lawan yang dihadapi skuad asuhan John Hartman sekarang sudah level elit. Mau sombong pakai statistik apa lagi? Kenapa sih Malaysia hobi banget nantangin? Banyak pengamat bilang ini karena mereka iri dengan transformasi besar-besaran di tubuh timnas Indonesia. Dengan koneksi internasional dan pengalaman kelas dunia yang dibawa John Hartman, Indonesia kini jadi kekuatan menakutkan di Asia. Sementara Malaysia, mereka masih sering blunder di momen krusial. Alih-alih memperbaiki tim sendiri, mereka justru lebih sering nyinyir soal perkembangan Garuda. Padahal, mau sombong kayak gimana pun, kalau ketemu di lapangan, ujung-ujungnya coba bisa pasrah gawangnya diobrak-abrik. Pesan buat tetangga, stop kebanyakan bicara di media, mending fokus latihan. Karena di tangan John Hartman, timnas Indonesia nggak butuh banyak bicara, cukup bukti di papan skor. Gimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah Malaysia masih layak disebut rival sepadan atau mereka sudah tertinggal jauh di belakang? Tulis pendapat pedas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info panas seputar timnas Indonesia. Garuda di dadaku. Ini adalah rating pemain Malaysia saat melawan Vietnam kemarin, guys. Sepertinya Faisal Halim bermain sendiri ya. Dia bersama 10 batang kayu ini kalah 3-1 melawan Vietnam. Bagaimana tidak batang kayu, guys? Ini ratingnya rendah semua, guys. Padahal Faisal Halim ini adalah produk lokalnya Malaysia. Dan yang batang kayu ini pemain naturalisasi, guys. Ini menandakan bahwa pemain naturalisasi palsu mereka itu benar-benar mengimpact mereka. Karena sebelumnya Malaysia ini bisa menang 4-0 melawan Vietnam. Tapi apalah daya ketika pemain itu tidak bermain. Mereka jadi ampas semua, guys. Dan Malaysia digulung 3-1 melawan Vietnam. Jadi kira-kira statement saya Faisal Halim bermain dengan 10 batang kayu itu tidak salah ya. Wow. Mereka yang memilih Indonesia adalah orang yang bodoh. Hilgers dan James terburu-buru menjadi WNI. Mereka tidak menarik lagi bagi klub Liga Belanda. Kacau ini orang. Gila. Pengamat sepak bola asal Belanda, Dietmar van Wissing, melontarkan kritik yang sangat tajam. Ia tidak segan-segan menyebut para pemain diaspora yang langsung menerima paspor Indonesia tanpa pertimbangan yang matang sebagai tindakan yang bodoh. Jangan lupa, besok dini hari akan ada pertandingan big match antara Barcelona versus Atletico Madrid. Pertandingan ini akan disiarkan pukul 2 malam dan tentunya gratis. Kalian bisa langsung cek di bio profile gue dan klik link di bawah ini ya.
Terus kalian bisa klik nonton bola di sini. Kalau melihat kekacauan administratif yang terjadi, Dietsman van Wissing menilai bahwa situasi pelik ini seharusnya sudah bisa diprediksi sejak awal oleh pemain berserta dengan agennya. Van Wissing juga menyoroti faktor emosional yang dinilai terlalu dominan dalam mengambil keputusan para pemain. Euforia membela timnas Indonesia dianggap membuat mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Dean James, Nathan Jong-an, Justin Hapner, dan Tim Gapens saat ini berada dalam masalah terkait dengan izin bekerja di Belanda. Ya, kita doakan semoga pemain-pemain diaspora bisa segera menyelesaikan masalahnya dan bisa bermain lagi untuk timnya. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Let's go. Dengar-dengar timnas butuh striker house goal ya. Nah, pemain ini bisa menjadi solusi seretnya gol timnas Indonesia. Pemain tersebut bernama Dean Zandberg. Pemain ini kabarnya memiliki keturunan Indonesia dari jalur ibunya yang orang Depok. Dan yang terbaru guys, Dean Zandberg mencetak hat-trick membantu timnya VVV Venlo mengalahkan mantan timnya Stefano Lillipali kabur 3 gol tanpa balas. Tiga-tiganya guys, dia yang cetak gol. Crazy. Gue lihat statistik Dean Zandberg nih, dia udah mencetak 11 gol dan masuk top 11 daftar top skor Eerste Divisi atau Divisi 2 Belanda. Tentu ini striker yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Yang kita tahu, Indonesia saat ini memiliki 3 striker utama, yaitu Ramadan Sananta, Mauro Zylstra, dan juga Jens Reven. Tapi ketiga-tiganya masih aja seret gol. Dan gue rasa Dean Zandberg kemungkinan bisa menjadi solusi nih. Mumpung masih on fire nih, cepetlah resesi, naturalisasi Dean Zandberg. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, jangan lupa follow dan like. Thank you. Timnas Indonesia butuh striker seperti Dean Zandbergen yang finishingnya sangat bagus. Ya, dimana kemarin Dean Zandbergen membuktikan kualitasnya dengan mencetak hat-trick ke gawangnya SC Cambuur di Liga 2 Belanda. Wah, masa kayak gini nggak diangkut sih oleh John Hetman? Apalagi kayaknya kalau Dean Zandbergen itu dikombinasi dengan Ole Romani, ini akan menjadi kombinasi yang sangat mengerikan di lini depan timnas Indonesia. Cocok sih kayaknya Dean Zandbergen ini duet bersama Ole Romani di Piala Asia nanti. Karena seperti yang kita lihat, kekurangan timnas Indonesia saat ini memang di lini depan guys. Dan Ole Romani itu butuh tandem yang sepadan agar lini depan timnas itu bisa lebih tajam. Dan Dean Zandbergen bisa jadi solusinya. So, kalau menurut kalian gimana? Menurut gua sekarang timnas Indonesia skuadnya berada di gold generation. Selama gua nonton timnas Indonesia, ya sekarang skuad paling mahal dan paling mewah. Banyak pemain naturalisasi, banyak juga pemain yang abroad di Eropa. Tapi tiap tahun kita tuh nggak pernah bisa ngelewatin Thailand sama Vietnam di ranking FIFA. Selalu di bawahnya. Menurut kalian apa sih guys kendala timnas kita itu? Padahal kita lagi di gold generation ya menurut gua. Tapi ya tetap aja di bawah Thailand, Vietnam. Menurut kalian di tahun berapa guys Indonesia bakal bisa di atas Thailand sama Vietnam atau masuk setidaknya di 100 ranking FIFA dunia lah. Ya, ini dia update sementara ranking FIFA khususnya di Asia Tenggara, di mana Thailand berada di posisi 53 dunia, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-99 dunia, Indonesia di 122 dunia, kemudian di bawahnya ada Filipina, Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timur Leste. Ya, nanti acara selanjutnya bagi timnas Indonesia itu nanti ada AFF. Nah, kalau misal Indonesia bisa juara, menurut gua ya kemungkinan ranking kita bisa naik dan wajib juara menurut gua. Ini udah nggak ada alasan lagi buat kita pakai pelapis kedua, udah pakai pelapis satu aja, buktiin kalau memang kita bisa juara gitu dengan pelapis satu. Nggak usah pakai alasan-alasan pelapis dua lah. Nanti kalau nggak juara nanti alasan lagi karena nurunin pemain lapis kedua.